Shalom, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa. Aku percaya bahwa kalian dan keluarga diberkati Tuhan. Meskipun kalian belajar di rumah, tapi Pak percaya bahwa semangat kalian luar biasa untuk mengikuti pelajaran ya. Mari sebelum kita mengawali kegiatan belajar mengajar ya, khususnya pelajaran agama kelas 8 ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat anugerah-Mu. Setiap harinya kami merasakan sukacita karena Engkau telah menolong dan berkati kami. Sebelum kami mengawali kegiatan mengajar belajar ini Tuhan, sebelum kami memahami beberapa materi yang akan kami dengarkan pada saat ini, kami percaya Engkau tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan terlebih Tuhan mengambil makna setiap dalam pembelajaran kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami sambut dengan ucapan syukur materi pada hari ini. Kami serahkan dalam tangan yang penuh kuasa. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita belajar untuk materi kelas 8, yaitu di bab yang ke-13 adalah memilih untuk bersyukur. Tentunya materi ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya, yaitu di bab yang ke-12, yaitu bahwa bersyukur itu merupakan tindakan yang aktif, bukan sekedar pasrah. Nah, ya, jadi ada hubungannya antara bab yang kalian sudah pelajari sebelumnya dengan materi yang akan Pak Wal terangkan di hari ini, yaitu memilih untuk bersyukur. Ya. Banyak hal yang membuat kita untuk bersyukur, tetapi hari ini Pak Wal akan jelaskan ya, ada 3 hal mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama adalah opportunity. Apa itu? Kesempatan. Ya. Semua manusia memiliki umur yang terbatas ya, dan saat-saat ini banyak orang ketakutan, takut meninggal karena apa? Wabah virus corona ya. Banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan dan banyak orang juga yang masih hidup. Bagaimana dengan kita yang masih hidup? Apakah terus-terusan dalam masa ketakutan? Tidak ya, kita memakai kesempatan itu untuk apa? Ya, banyak hal, melakukan kehendak Tuhan, memperbaiki kesalahan dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Mari kita gunakan kesempatan hidup kita ini untuk melakukan yang terbaik. Lalu yang kedua, mistake. Dari antara kita ya, kalian ada enggak yang tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki mistake, kesalahan? Kita semua memiliki kesalahan, dosa dan sebagainya. Ingat bahwa kita memiliki Tuhan, mempunyai Tuhan ya di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kita, yang sudah menebus dosa kita ya. Sehingga apa? Ketika kita sudah ditebus ya, tentunya kita wajib bersyukur karena luar biasa kasih Tuhan yang sudah Ia berikan kepada kita. Karena apa? Dia sudah menghapus setiap kesalahan kita, perbuatan kita, omongan-omongan kita ya. Seringkali kalian ketika bercanda dengan teman-teman kalian seringkali keluar ya secara otomatis kata-kata yang kurang baik. Ingat ya, karena Tuhan itu sudah menghapus dosa kita. Jangan sampai kita membuka lembaran baru dan mengisi dengan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, apa alasannya kita harus bersyukur? Yang ketiga adalah bahwa hari ini berbeda dengan hari esok. Kalian hari ini bisa menikmati berkat Tuhan, belum tentu besok kalian bisa menikmati berkat yang sama. Mungkin kalian juga saat ini mengalami masalah, belum tentu masalahnya sama persis dengan masalah hari esok atau lusa. Untuk itu kita wajib bersyukur. Ya. Kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur lebih baik daripada mengeluh ya. Mari bersama-sama ikuti Pak Wal ya. Bersama katakan 3, 2, 1. Bersyukur jauh lebih baik daripada mengeluh. Ada satu ilustrasi di mana ada satu jemaat yang datang ke pendeta ya. Dia merasakan bahwa hidupnya itu hanya gini-gini aja, padahal dia sudah bekerja keras. Awal lagi, dia sudah setia kepada Tuhan, setiap minggu dia rajin ke gereja berdoa, tapi dia merasa kok hidupnya kok begini aja ya.
tidak ada perubahan. Dan dia tanya ke Pak Pendeta, Pak, saya itu kok rajin ke gereja tapi hidup saya pas-pasan, rumah kecil, kurang bahagia Pak, saya berikan solusinya dong. Akhirnya Pak Pendeta menjawab perempuan tadi ya, jemaat tadi, oke, saya punya solusi buat kamu, tapi kamu harus janji kamu melakukan apa yang akan saya katakan. Oke Pak, saya kan jemaat yang paling rajin, saya pasti akan melakukan apa yang Pak Pendeta katakan. Baik, yang pertama adalah kamu kan punya saudara tuh ya, kamu undang aja selama 1 minggu, mereka undang di tempatmu untuk menginap bersama-sama dengan kamu, dengan keluargamu di rumah kamu. Gimana? Pak, rumah saya kan kecil. Loh kan, ayo kamu coba ya, lakukan perintahnya Pak Pendeta. Oke baik Pak. Akhirnya perempuan tadi pulang dengan berpikir, rumah saya kan kecil, tapi kok harus mengundang keluarganya. Tapi karena dia sudah janji, dia melakukan apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta, makanya dia mau mengundang keluarganya. 1 minggu kemudian jemaat ini datang kepada Pak Pendeta, Pak, saya tambah pusing Pak. Loh kenapa? Rumah saya kan kecil, kenapa harus keluarga saya undang di tempat saya? Kan tempat untuk tidur juga nggak ada Pak, pusing pokoknya, dan banyak kegaduhan di rumah saya. Tolong loh Pak, saya tadi kan datang ya untuk supaya Bapak itu memiliki solusi supaya itu bisa menikmati hidup saya, tapi ini ditambah masalah Pak. Ya tapi kamu kan udah janji melakukan apa yang Pak Pendeta katakan, karena Pak Pendeta masih punya beberapa solusi. Apa Pak? Tolong Pak, supaya solusi ini bisa memperbaiki hidup saya. Oke, kamu masih memiliki hewan peliharaan ya, seperti kambing dan ayam. Coba kambing dan ayam itu juga dalam seminggu itu kamu bawa ke rumahmu, di rumahmu ya, bersama keluargamu. Pak, yakin Pak, rumah saya kan kecil, kok harus membawa hewan peliharaan saya? Itu kan juga bau Pak, gimana nanti kalau mereka buang air besar dan sebagainya? Loh ya, coba dulu ya. Dia semakin putus asa ya, melihat dia sudah membayangkan bagaimana nantinya ya ketika warganya dicampur dengan binatang peliharaannya. Oke Pak, saya lakukan. Akhirnya dia ya membawa kambing dan ayamnya masuk ke rumahnya. Dan 1 minggu kemudian dia datang kepada Pak Pendeta, Pak, stres Pak, saya tambah pusing ya. Loh kenapa? Ya pokoknya rumah saya itu kayak kapal pecah. Loh baiklah kalau gitu, gini ya, supaya kamu tidak semakin stres, baiklah ya, keluargamu yang sudah kamu undang tadi ya, kamu suruh untuk kembali pulang. Oh gitu Pak, baik, saya akan pulangkan mereka ya. Binatang yang sudah kamu masukkan silahkan keluarkan dari rumahmu. Oke Pak, siap, silahkan pulang. Apa yang akan kamu rasakan? Dan kamu nanti kembali ke sini. Akhirnya wanita ini pulang, dan ternyata ketika sudah sepi ya, tinggal keluarga intinya sendiri ya di rumahnya, akhirnya dia baru merasa lega. Wah, ternyata luar biasa berkat Tuhan ya, saya terbebas dari banyak masalah. Nah, tujuan dari ilustrasi ini adalah bahwa setiap situasi apapun Tuhan memberikan kita pilihan. Pilihan untuk apa? Untuk memilih bersyukur atau bersungut-sungut. Nah, tentunya kalian juga mungkin pernah juga merasakan ya seperti jemaat ini. Kalian sudah diberikan Tuhan banyak hal berkat, tetapi karena kalian belum bersyukur, kalian akan mengeluh. Kita mau belajar bahwa yuk kita syukuri apapun yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita mau bersyukur, lihat ya, orang-orang yang di luar kita itu ternyata banyak yang masih membutuhkan ya dibandingkan kita. Kalau kita sudah bisa melihat itu, kita akan oh Tuhan terima kasih ya. Ada satu contoh lagi ya, bahwa menampilkan ada tokoh dari Alkitab ya. Dia ada seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia. Dia diutus Tuhan untuk mengingatkan setiap dosa-dosa ya yang dilakukan oleh orang-orang ya, terutama bangsa Israel dan bangsa Yehuda.
Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mengindahkan. Yang membuat hati Yeremia sedih ada imam ya yang malah justru menganiaya Yeremia. Kenapa? Yeremia mengajak bertobat tapi dia benci ya kan? Pasti hati Yeremia sangat sedih. Apakah Yeremia langsung hidup dalam kesedihannya, tidak mau kembali untuk mengingatkan dosa yang dihadapi atau dilakukan oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda? Tidak. Ya, ada satu ayat yang Yeremia katakan di Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Bacakan untuk kita semua. Tapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Apa yang dilakukan Yeremia? Bahwa dia terus berharap kepada Tuhan ya, karena dia tahu bahwa rahmat kasih Tuhan itu tak habis ya. Tindakan dari imam ya, respon dari orang-orang Israel dan Yahudi tidak memudahkan semangat dia untuk terus mengingatkan kesalahan-kesalahan orang-orang Israel dan Yehuda saat itu. Nah, selain Yeremia, ada juga satu nabi lagi yang Pak Wal temukan, yaitu adalah Nabi Habakuk. Dia juga sama tugasnya untuk mengingatkan dosa-dosa, tapi dia khususnya di bangsa Yehuda. Apa respon mereka? Sama saja, tidak mengindahkan. Tetapi ada satu hal yang Habakuk katakan, yaitu di Habakuk 3:18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku ya. Meskipun responnya kurang baik, tapi dia tetap semangat, dia tetap bisa bersorak-sorak di dalam Tuhan ya. Mungkin kalian pernah mengalami seperti yang dirasakan oleh nabi-nabi ini, tetapi bukan seperti mereka ya konteks situasinya. Tapi nah, bagaimana? Apa kita langsung ya udahlah, saya nggak mengingatkan lagi ya, tidak menegur lagi? Ingat, kita mau belajar seperti nabi-nabi ini. Mari, kalau ada temanmu yang di dalam berbicara, di dalam bertindak ya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kalian sebagai teman sahabat, kalian harus berani untuk menegur ya. Lebih baik kalian dibilang sok suci tapi kalian sudah menyelamatkan mereka. Ya, setelah kita tahu mengapa kita harus bersyukur dan kita melihat contoh-contoh para nabi tadi ya, ada beberapa hal ya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Yang pertama adalah fokus pada Tuhan. Kita harus fokus terhadap apa yang sudah Tuhan berikan pada kita ya. Jangan sampai kita fokus dalam diri kita sehingga kita tidak peduli dengan orang lain ya. Makanya kita harus fokus pada Tuhan. Apapun yang sudah berikan, contoh kecilnya kita bisa bernafas hari ini, bisa menikmati cuaca hari ini ya, dan itu harus kita patut syukuri. Yang kedua adalah jangan mengeluh. Apa kita boleh mengeluh? Ketika kita mengeluh, cenderung yang akan kita sampaikan, keluarkan dari mulut kita adalah hal-hal yang negatif ya. Seringkali pasti kita akan menyalahkan orang lain, membandingkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Banyak loh seperti itu ya. Jangan mengeluh. Apa yang harus kita lakukan? Lebih baik ketika kita menghadapi masalah ya, kita bersyukur, keluarkan kata-kata yang positif, karena kata-kata positif itu akan bermanfaat buat diri kita maupun orang lain. Yang ketiga adalah do the best you can. Kita harus melakukan yang terbaik. Buat siapa? Hanya diri kita? Tentunya tidak. Kita lakukan terbaik juga untuk orang lain ya. Jangan kita terpuruk dengan kondisi kita, tapi kita mau peduli dengan orang lain. Ketika kita peduli, ketika kita mau mencoba berbagi kepada orang lain, ada nilai plus yang keluar ya. Kita merasakan sukacita. Ketika kita sukacita akan mempermudah kita untuk bersyukur. Yang terakhir, bahwa kita harus mencatat apapun yang sudah Tuhan berikan, baik dari hal-hal yang terkecil maupun hal yang terbesar. Kita mencatat kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah melihat bahwa Tuhan itu selalu mengasihi dan memberkati kita, nah kita akan bisa
lebih mudah untuk bersyukur. Demikian materi kita pada hari ini. Ingat, materi bab yang ke-13 adalah kita memilih untuk bersyukur ya. Tadi Pak Wal sudah menjelaskan mengapa kita harus bersyukur, dan beberapa tokoh-tokoh tadi yang sudah bersyukur. Mari kita menerapkan 4 hal dalam hidup kalian dan hidup kita semua. Mari kita belajar ya untuk terus bersyukur kepada Tuhan ya. Kita terus fokus kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengeluh ya. Kita harus melakukan yang terbaik, menolong, peduli kepada orang lain, dan kita mau mencatat ya beberapa hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Engkau telah mengajarkan kami untuk kami boleh belajar untuk bersyukur di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi oleh dunia saat ini. Tuhan, menghadapi masalah virus corona, mari Tuhan, kami percaya kemampuan kami, kuatkan kami, berikan terus kesehatan dan kami, dan terlebih kami boleh selalu bersyukur dan tidak mengeluh. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami boleh bersyukur. Kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk orang tua kami, bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kami. Ajar kami menjadi remaja-remaja, menjadi murid-murid Yesus sekali yang takut akan Engkau, yang selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan dalam tangan yang penuh kuasa. Dalam satu nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.